Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara, salam jumpa kembali bersama dengan kami GSKI Slipi di acara Rumah Kita. Bapak Ibu Saudara-saudara bersama dengan saya Junius Nayawan, kita akan berbincang-bincang rohani seputar fakta, cerita, dan logika. Bapak Ibu, malam hari ini saya akan berbincang-bincang rohani ditemani rekan pelayanan, sahabat pelayanan, Bapak Stefanus Ruli. Beliau sehari-hari pelayanan di GSKI Gajah Mada. Selamat datang, Pak Ruli. Shalom, terima kasih ya Bang. Terima kasih Pak Junius, sorry maaf. Kebiasaan sehari-hari saya manggilnya Bang Junius, jadi keterusan. Ya, it's okay. Jadi malam hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan berbincang-bincang tentang pilihan hidup. Ya, ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena kalau kita menguraikan kehidupan kita ini kan, ternyata hidup kita ini isinya adalah pilihan-pilihan. Ya, ada banyak pilihan dari semenjak muda, mungkin nanti sampai kita tua nanti, itu ternyata ada banyak pilihan-pilihan yang kita buat. Nah, untuk itu malam hari ini kita akan berbincang seputar itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, Pak Ruli ini bagaimana tentang pilihan hidup yang pernah mungkin Pak Ruli alami atau pernah saksikan dalam kehidupan orang lain? Bagaimana nih pilihan Oke, hidup ini? terima kasih Pak Junius. Shalom Bapak Ibu, senang sekali saya bisa hadir di kesempatan ini, di program rumah kita di GSKI Slipi. Untuk menjawab Pak Junius ya, sebelumnya sebenarnya itu slogannya kan sangat sering kita dengar tuh Pak Junius. Hidup adalah pilihan katanya, ya kan? Nah, memang suka tidak suka, mau tidak mau, menurut saya manusia harus memilih. Seperti tadi Pak Junius sudah bilang, dari awal, dari kita kecil sampai kita dewasa, sampai akhirnya kita punya tanggung jawab sendiri gitu ya, untuk bisa menentukan jalan hidup kita dihadapi oleh pilihan-pilihan. Kayak saya sedikit mengutip ayat di Ulangan 30 ayat 19, di mana itu dalam konteks bangsa Israel. Di situ disebut bahwa bangsa Israel dihadapkan oleh Tuhan, "Kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu." Jadi dari awal menurut saya Tuhan juga mendidik bangsa Israel itu sudah dihadapi oleh pilihan-pilihan. Nah, kita pun dalam kehidupan sehari-hari tadi kita memilih juga gitu ya. Tuhan kayak menyediakan kita dari awal, memberikan manusia kehendak bebas, free will, hikmat, akal budi, dan firman, di mana kita lewat bekal yang Tuhan berikan itu, Tuhan beranggapan atau memberikan itu untuk kita bisa memilih mana yang baik dan yang buruk, apa yang harus kita pilih untuk bisa mencapai Tuhan gitu ya, atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saya setuju sekali sebenarnya, intinya balik ke pertanyaan Pak Junius itu tadi, nggak bisa menghindari bahwa pilihan itu adalah yang kita hadapi. Dan sayangnya, atau bukan sayangnya mungkin ya, faktanya pilihan yang kita buat saat ini menentukan masa depan kita kelak, semua orang. Tadi Pak Junius menyinggung masalah kehidupan saya. Mungkin nanti saya akan cerita sedikit kesaksian mengenai apa sih pilihan, salah satu pilihan besar yang saya hadapi dan akhirnya saya memilih suatu pilihan itu. Nah,
di situ saya mau dalam konteks masa depan ini saya mau mengutip Galatia 6 ayat 7 yang di situ disebut juga apa yang kita tabur yang itulah yang kita tuai ya. Jadi segala hal kayak kita sehari-hari kita makan makanan yang sehat atau bahkan kita jorok makannya itu menentukan kesehatan kita kelak. Kita rajin belajar waktu muda, waktu sekolah, atau bahkan sebaliknya kita bergaul dengan teman-teman yang kurang baik, alhasil kita juga itu menentukan karir kita ke depan atau kehidupan kita kelak. Lingkungan, kita main dengan lingkungan yang seperti apa itu juga menentukan. Jadi segala hal pilihan-pilihan kecil itu akan mempengaruhi kehidupan kita ke depan. Sampai kayak kita dihadapi oleh pilihan-pilihan besar juga, kita mau memilih pasangan hidup. Tentu kita di sini adalah diharapkan cuma sekali ya kita memilih pasangan hidup. Nah, di mana bukan pilihan yang mudah gitu ya. Kita harus benar-benar memastikan pilihan yang kita ambil itu benar atau sesuai dengan kehendak atau mendukung visi dan tujuan kita. Kalau tidak, yang terjadi yang kita lihat sekarang banyak perceraian, KDART mungkin, atau mungkin buat kasus-kasus lain, adik-adik kita yang misalnya masih sekolah, dia memilih jurusan yang salah, depresi lah, atau dan lain sebagainya. Jadi kalau bercanda dikit di dalam keseharian sekarang juga kita di rumah nih Pak Junius, kan sering kita di rumah nih work from home. Pertanyaannya kok makin buncit perut saya. Nah itu juga pilihan kita sehari-hari untuk tidak ngemil sebenarnya. Atau olahraga secara rutin. Karena memang itu sangat challenging sekali. Karena setiap hari kita di rumah. Dan kecenderungannya justru ngemil gitu ya. Dan nggak disiplin dalam melakukan hal-hal yang ini. Yang disiplin tadi. Nah arah ke dalam pilihan hidup tadi, nanti saya akan masuk ke dalam pilihan hidup rohani saya sebenarnya kalau dalam konteks itu. Nah, pilihan-pilihan kecil ini bukan hanya mempengaruhi yang tadi saya contohkan, batiniah kita, atau keadaan kayak tadi kan tubuh kita, pikiran kita, atau lingkungan kita, dan lain sebagainya, karir kita. Tapi itu juga akan menentukan keselamatan menurut saya, rohani kita ke ujung-ujungnya. Kayak bercandanya saya pernah dengar bapak gembala senior kita atau beberapa pembicara lainnya gitu ya berbicara, kalau kita makan jorok, kita makan babi cunguk seenak-enaknya kita sakit lebih cepat belum sempet tobat. Jadinya juga nggak selamat gitu kan jadinya. Kita tidak berhati-hati gitu ya, kita kena COVID. Iya kena badaniah kita, lahiriah kita, tadi saya salah nyebut batiniah, lahiriah kita. Tapi begitu juga kalau emang kena COVID terus punya dampak yang negatif ya, kita juga belum sempat ada bertobat, itu juga berdampak gitu ke dalam keselamatan kekal kita. Walaupun saya nggak bilang semua orang yang kena COVID itu ini ya karena ketidakhatian atau merupakan jalan Tuhan dan segala macam, itu udah hal lain lagi. Tapi ini saya bicara mengenai kalau kita memilih untuk tidak hati-hati gitu ya, kita bisa terpapar. Nah itulah jadi mungkin kalau untuk dari sisi kehidupan itu mempengaruhi nanti Pak Junius kepada kehidupan pilihan-pilihan yang besar yang akan diambil kita sampai akhirnya kita memilih Tuhan. Mungkin sampai situ dulu. Selanjutnya ada pertanyaan lanjutan mungkin. Ya, jadi memang benar ya bahwa hidup kita itu isinya adalah pilihan-pilihan sejak kita dari kecil. Walaupun untuk lahir ke dalam dunia ini kan kita tidak memilih ya Pak Ruli ya. Betul. Lahir ke dalam dunia ini kita tidak memilih. Artinya itu sudah merupakan ketetapan Tuhan ya. Ada takdir atau nasib ya.
nasib yang sudah tertutup. Takdir mati ya Takdir sudah kalau tertutup ya, dia ya. sudah takdir mati. Tapi ternyata kita juga masih memiliki takdir terbuka. Nasib kita masih terbuka. Artinya nasib kita itu kita punya tanggung jawab ya. Jadi berbicara tentang pilihan, tidak bisa tidak kita harus berbicara tentang tanggung jawab ya. Karena memang keselamatan kita itu ada hubungannya dengan pilihan kita. Dan pilihan kita itu hendaknya pilihan yang bertanggung jawab. Seperti tadi sudah disinggung Pak Ruli ya, dari awal Tuhan sudah memperhadapkan orang Israel kepada pilihan. Setelah Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, kan sudah bebas. Tapi ternyata akhirnya mereka harus memilih ya, Betul. berkat atau kutuk, taat atau tidak taat. Nah, jadi memang keselamatan kita itu sangat berpengaruh, sangat ditentukan oleh pilihan kita. Nah, sebelum kita sampai ke sana itu ya, Pak Ruli, kira-kira pengalaman memilih ya yang pernah Pak Ruli alami, kalau bisa diingat-ingat pertama kali memilih ya, apakah memilih sekolah atau memilih baju, pengalaman memilih yang pertama yang berkesan mungkin dalam kehidupan Pak Ruli apa? Apakah memilih sekolah atau pernah punya pengalaman memilih baju atau apa gitu ya? Kira-kira ada nggak? Mungkin kalau untuk pertama kali pengalaman memilih saya nggak ingat ya apa yang kira-kira itu berkesan. Tapi Sekolah ya gimana memang kalau sekolah? sekolah ya salah satunya yang memang kita dihadapi oleh salah satu pilihan besar, karena bagaimanapun kita kan berjenjang gitu ya. Orang sekali yang melewati utamanya inilah ya perguruan tinggi gitu ya. Kalau biasanya kita lebih picky itu lebih milih-milih kalau untuk perguruan tinggi. Kalau sekolah SMP, SD, SMP, SMA biasanya lebih ke orang tua. Betul kan? Kebanyakan orang tua yang ngurus gitu. Walaupun kadang-kadang SMA udah mulai deh, karena emang teman-teman SMP kita kesini, wah kita mau ikut gitu ya. Nah, tapi kalau perguruan tinggi juga kita lebih ini lagi, karena itu mengarah ke dalam topik tertentu atau subjek tertentu yang akan kita geluti atau yang kita dalami kan, jadinya itu lebih ini. Ya memang di sisi itu saya punya pengalaman gitu ya, tapi memang menurut saya bukan pengalaman yang luar biasa gitu. Pasti banyak juga orang-orang yang menghadapi itu. Saya juga lulus dengan S1 misalnya waktu itu dengan nilai yang biasa-biasa aja sebenarnya. Malah diawali dengan yang kurang baik waktu itu. Dan tapi bertobat di tengah jalan dengan IPK-nya tuh waktu pas bertobat aja tuh masih di bawah 2 tuh waktu itu. Nah, akhirnya tapi pertengahan jalan bertobat, akhirnya kita membaik dan akhirnya berhasil untuk setidaknya memperbaiki, walaupun tidak sampai lewat 3 gitu ya pas S1. Cuman 2, hampir 3 gitu. Nah, di situ akhirnya ini buat pembelajaran kita juga bersama. Akhirnya kita juga pilihan-pilihan kita untuk kelanjutan ya mengenai kerja, mengenai apa, itu jadi terbatas gitu ya. Sampai akhirnya saya memilih pilihan berikutnya, di mana saya memilih untuk ini tidak bisa seperti ini, saya mau lebih baik, saya harus sekolah lagi. Tapi waktu itu orang tua juga kurang memiliki duit gitu ya, kurang mapan. Nah, akhirnya kita gambling, saya memilih gambling untuk bisa makan, ambil utang kanan kiri, saya mau biayain saya mau S2. Saya S2 akhirnya lulus dengan nilai yang baik sekali gitu. Sampai akhirnya sekarang udah lama gitu kerja, akhirnya saya mengambil di STT Ekumene kan dengan Pak Junius juga MTH untuk belajar lebih lanjut. Tapi intinya balik yang tadi, yang kesan saya untuk memilih perguruan tinggi itu, pembelajarannya adalah ya kita pasti pilihan itu berdampak kepada
masa depan tadi yang saya bilang. Tapi bukan berarti kita tidak dihadapi oleh, kita bisa memilih untuk memperbaikinya, kita bisa merubah untuk kita lebih baik. Begitupun juga dengan Tuhan tadi kan, contohnya. Kita bisa tersesat dan segala macam. Tuhan sebenarnya kalau yang sering diperdebatkan, Tuhan sudah menentukan gitu kan ya katanya. Tapi kan kalau kita bahas dengan gembala senior kita, yang ditentukan adalah standarnya, bahwa kita harus menjadi seperti Tuhan Yesus gitu ya, standarnya kita. Nah, tapi ke arah sana bagaimana kita mau mencapainya itu kan tergantung dengan pilihan-pilihan kecil yang kita ambil. Waktu memilih sekolah itu apakah sulit atau biasa saja? Karena kan tentu pertama memilih fakultasnya, sekolahnya, kampusnya. Lalu memilih majornya. Pertama memilih sekolahnya dulu ya, baru memilih fakultasnya. Waktu itu kira-kira mudah atau sulit? Lumayan sulit karena kita juga mikir universitas apa yang baik gitu ya. Saya sudah melakukan, apalagi itu kan ibaratnya kesempatan kedua buat saya. Saya harus mau memperbaiki hidup dan segala macam. Jadi saya lebih hati-hati dalam memilih. Nah, kalau boleh saya sharing, ini juga bagian dari apa sih kira-kira kita kriteria untuk mengambil pilihan yang baik itu apa? Ini yang berdasarkan pengalaman saya gitu ya. Kita harus mempertanyakan sebenarnya, kenapa kita mau memilih hal itu? Kenapa ini yang menjadi pilihan kita? Itu harus digali lebih dalam. Kenapa, dan kenapa. Why-nya, why tree kalau di dalam analisa. Salah satu analisa. Menimbang mengenai keuntungan, kerugian, baik dan buruknya. Kalau saya di sana gimana, kalau saya di sini gimana baiknya, buruknya apa, dan akhirnya dikomparasi. Tapi yang paling penting menurut saya, ini juga secara philosophically nyambung ke dalam tadi tujuan rohani. Pilihan yang kita ambil, kriteria yang paling penting adalah pilihan yang kita ambil itu harus sesuai dengan tujuan hidup kita. Nah, sampai di situ pilihan fakultas waktu itu linear nggak dengan pekerjaan sekarang, Pak Rudi? Linear. Ya, walaupun tidak 100% ya. Maksud saya gini. Artinya sesuai ya, fakultas yang dipilih dengan pekerjaan yang sekarang sesuai ya? Sesuai. Oke. Dari situ berarti sudah ketahuan memang dari awal tujuannya sudah jelas ya, Pak Rudi, untuk memilih kampus ya? Betul. Jadi kita harus ngerti. Tadi sempat Pak Ruli sebutkan memang tidak mudah juga ya memilih ya, untuk memilih fakultas itu. Karena saya sendiri sudah mungkin lebih dari 5 kali ya berbicara atau mendengar, berbicara secara langsung ataupun mendengar anak-anak muda yang pindah fakultas. Sudah semester 2, semester 5, bahkan ada yang sudah semester 7. Akhirnya pindah fakultas. Nah, itu kan menunjukkan ternyata memang dari dulu sampai sekarang memilih fakultas itu tidak semudah yang dipikirkan orang ya. Betul. Faktanya begitu ya. Ya, kadang-kadang memang ada banyak faktor ya. Ada mungkin faktor orang tua juga kadang-kadang terlibat di situ kan. Orang tua maunya anaknya di sini gitu ya. Tapi di luar itu faktor kayak kadang-kadang anak-anak itu belum tahu. Ada faktor keterbukaan berarti ya, antara anak sama orang tua tuh harus terbuka gitu ya. Betul. Dari sisi orang tua tidak memaksa, dari sisi anak tidak mesti terbuka menyampaikan apa maunya, begitu ya. Betul. Ya, dalam konteks ini lebih kayak orang tua yang lebih memberi ruang kepada anak untuk menyampaikan visi keinginannya gitu ya. Jangan melulu menurut kami, menurut papa mama yang terbaik adalah ini gitu. Bukannya selalu begitu, tapi apa yang menurutmu kamu senangi, atau apa yang menurutmu kamu ke depan cita-citamu apa gitu kan. Itu yang lebih ke situ. Karena nanti ujung-ujungnya yang tadi banyak yang salah jurusan atau bahkan depresi, dia
Bahkan orang tuanya nggak tahu karena nilainya baik-baik aja sepertinya, tapi dia sangat depresi gitu dalam menjalani, dan itu banyak yang terjadi sih. Sedih ya begitu ya kalau Mm-mm. anak-anak muda yang depresi tapi dia pendam sendiri ya. Itu kan Mm-mm. menyedihkan ya. Jadi mungkin ini pelajaran buat papa mama yang ada di rumah mungkin yang mendengarkan perbincangan kita ini. Mari kita bersikap lebih begitu ya. Memang tentu orang tua punya kerinduan terhadap anaknya, tapi harus dipahami juga ternyata anak kita juga bisa memiliki kerinduannya masing-masing kan gitu ya. Betul. Nah, ini pelajaran berharga bagi papa mama gitu. Kalau dari pengalaman Pak Rulit waktu itu tidak ada masalah gitu ya. Papa mama Iya. tidak memaksakan ya. Tidak. Saya masih bisa menentukan. Cuman ya memang yang tadi dari kriteria yang saya sebut, kita harus tahu apa yang kita mau juga. Kadang-kadang anaknya juga nggak tahu kan. Kalau balik kepada kriteria kita nggak ngerti nih apa sih tujuan kita, apa sih yang kita mau gitu. Itu yang kita belum tahu, dan biasanya juga itu disebabkan karena kita belum mengenal banget diri kita. Ya kan? Kita nggak tahu nih kita kuatnya di mana, kita lemahnya di mana, dan apa yang harus kita perbaiki. Itu kadang-kadang kita belum mengenal itu lebih baik. Di Menemukan situ yang menemukan hasrat ya, keinginan, betul. kemauan, cita-cita mau jadi apa kan begitu ya. Iya, Tidak mudah juga sih karena anak muda kan kadang-kadang di satu sisi mereka masih explore diri kan. Ya, Pertama mereka melihat ini suka, ternyata di kemudian hari mereka baru menemukan ada hal yang lain yang mereka suka juga. Pengaruh teman-teman kan, pergaulan. betul. Nah itu Nah, masih kira-kira ada labil. tips nggak, Pak Ruli ada tips nggak buat adik-adik kita, anak-anak kita mungkin anak-anak remaja pemuda untuk memilih fakultas ya atau memilih karir bidang yang akan ditekuninya sebagai pekerjaannya kelak? saya pikir ya kita mulai pertanyakan, kita mulai mengevaluasi diri. Itu yang penting untuk dilakukan. Bagaimana apa yang kita senangi lewat kehidupan sehari-hari, mulai meresearch, mencari juga, membanding-bandingkan apa sih kalau ini tuh apa, tanggung jawabnya atau pekerjaannya seperti apa. Kita mulai melihat data-data tadi kan, kalau yang saya bilang, saya why, kenapa. Pertanyakan itu, misalnya beberapa orang bilang, oh finance aja bagus, accounting aja bagus. Oke, kenapa finance? Finance, ada apa dengan finance? Banyak orang yang ngambil di situ, kenapa? Accounting juga gitu, kenapa? Apakah saya suka? Itu juga pertanyakan gitu ya, dan mulai membandingkan, research, banyak informasi. Dan yang paling terpentingnya tadi, tujuan kita maunya apa, kita senangnya apa, value kita apa. Ini kalau hubungan balik lagi ke dalam kehidupan rohani kita ya, tujuan hidup kita, prioritas hidup kita apa. Karena kalau setiap pilihan itu nggak ada tujuan yang kita tuju, ya akan nyasar kemana-mana, nggak jelas, kita nggak tahu apa yang ini. Iya. Oke, jadi memang harus tujuan itu penting ya. Karena Penting sekali. pilihan yang kita tetapkan itu harus sesuai dengan tujuan kita. Kalau enggak, Tujuannya karena belum kalau enggak, jelas, kalau heeh, tujuannya belum jelas, pilihan bakal ngambang juga ya. Bukan hanya ngambang, yang lebih parah, ya ini yang nanti berhubungan dengan cerita saya, kita cenderung akan hanyut kepada mayoritas atau popularitas atau tren yang terjadi. Jadi cuman kita ngelihat, oh banyak orang yang ke finance, ini dalam konteks yang tadi ya, perguruan tinggi, atau banyak yang kalau dalam pasangan hidup yang sukanya putih, saya ngambil putih aja gitu, pasangan hidup yang putih, dan lain sebagainya gitu. Jadi cuman ya parah-parahnya dalam konteks agama gitu ya, yang mayoritas aja gitu kan, itu yang paling benar gitu. Jadi nggak lagi memperkarakan apa yang penting, yang fakta-fakta yang kenapanya tadi. Dan yang paling penting, kitanya juga tahu nggak itu tujuannya ke arah sana, dan ini mengarah kemana, dia tahu nggak apa itu yang kita mau. Itu kita harus tahu. Iya. Jadi memilih pekerjaan, lalu ada 3 besar pilihan ya, paling tidak ada 3 besar pilihan hidup
Pertama kita memilih pekerjaan, ada hubungannya dengan sekolah, apa yang harus kita ambil. Lalu kalau itu sudah, nanti kita diperhadapkan siapa pasangan hidup kita, itu juga sangat penting. Lalu yang terakhir yang mungkin bagi banyak orang, terutama orang-orang beragama ya, ini yang paling penting, siapa yang menjadi juru selamat kita ya. Artinya keyakinan yang kita pilih itu yang mana. Nah, tadi di bagian awal kita berbicara tentang pilihan pekerjaan ya, profesi. Nah, kalau selanjutnya apakah tadi kalau profesi tidak ada masalah walaupun di awal waktu memilih kampus atau sekolah ada kesulitan juga ya. Tapi ternyata pilihan itu sesuai Pak Ruli dengan pilihan sekolah dengan pekerjaan sekarang kan ternyata cocok begitu ya. Nah, itu menunjukkan pilihannya sukses gitu ya. Tapi itu nggak boleh dijadikan ukuran ya, karena nggak selalu juga kita mesti fleksibel juga, karena dalam zaman ini terutama di mana persaingan juga makin ketat, kadang-kadang idealisme kita juga mesti kita turunkan sedikit gitu ya, kita mesti fleksibel, betul. Kalau boleh tahu di bidang apa sekarang pekerjaannya Pak Ruli? Saya di external affairs sebenarnya, atau corporate affairs lah. Jadi pihak yang mewakili perusahaan untuk dealing sama pihak-pihak eksternal, stakeholders. Ada bagian legalnya juga ya? Ada unsur legal, ada unsur government affairs, ada unsur stakeholder relation, ada unsur humasnya juga gitu. Itu campur aduk di situ. Itu biasanya memang jarang di banyak perusahaan ada posisi ini. Cuman biasanya yang ada itu perusahaan-perusahaan multinasional atau perusahaan luar yang masuk ke Indonesia, dia biasanya memerlukan itu karena dia kan bukan orang lokal lah ibaratnya. Dia perlu orang-orang yang merepresentatifkan mereka di masyarakat, ke stakeholder mereka. Itu jurusan fakultas, jurusan apa tuh yang berhubungan dengan itu? Nah, sebenarnya memang jurusan yang tepatnya sebenarnya hubungan internasional biasanya, atau lebih ke arah yang situ, sekitar hubungan internasional lah ya. Ilmu sosial lah ya? Ilmu sosial, betul. Tapi memang karena di bagian saya itu topiknya juga dibagi-bagi nih. Si orang ini akan dealing buat topik ekonomi. Si orang ini dealing untuk topik CSR. Nah, saya kebetulan yang memang fokus ke dalam topik ekonomi, jadi memang masih relevan sama pekerjaan saya sehari-hari. Oh ya, di satu departemen ada divisi lagi ya, berarti ya? Iya, itu memang divisi khusus gitu. Oke, Kak, sekarang bagaimana kalau pengalaman hidup, memilih teman hidup, Pak Ruli boleh sharing? Apakah sukses juga pilihannya? Itu trick question itu. Dan retorik sekali. Nggak mungkin saya jawab. Waduh. Artinya kan tentu ada romantika, ada cerita-cerita waktu pilih. Mungkin diawali gini, ketemunya di mana sih Pak Ruli? Di mana nih? Di 21 apa di mana ya? Ya, nggak ada yang spesial sih. Cuman kita satu kantor waktu itu, sempat satu kantor dan kita bersahabat dan akhirnya berujung kepada pernikahan gitu. Tapi ya kayaknya kalau detailnya jangan di sini sayang nanti kita bisa banyak waktu, beda topik. Satu kantor biasanya ada semacam ini ya, ada semacam larangan atau apa begitu ya? Sebenarnya larangan itu kan untuk kita makanya awalnya kita satu kantor tuh sebagai sahabat. Nah, tapi akhirnya dia salah satu dari kita pindah kantor duluan. Pokoknya habis setelah itu udah nggak sama di kantornya. Baru kita mulai hubungan lah yang lebih serius sampai berujung kepada pacaran dan juga akhirnya menikah gitu.
pilihan profesi, pilihan pasangan hidup, sekarang pilihan siapa yang kita percayai sebagai juru selamat kita. Nah, pengalaman Pak Ruli bagaimana mengenai hal ini? Ya, ini menarik nih, makanya justru ini sebenarnya inti dari topik yang kita bahas malam ini kan, mengenai pilihan hidup, karena itu yang benar-benar berpengaruh kepada kehidupan kekal kita atau ujungnya gitu ya. Karena mau seperti saya gitu ya, atau kebanyakan dari kita lah, kita pasti mau nggak mau kita terlahir dengan suatu posisi. Kita selalu itu tadi takdir mati itu yang Pak Junius awal ngomong. Kita nggak bisa memilih kita lahir di suku apa. Kita tidak bisa memilih kita lahir sebagai warga negara apa. Dan yang paling relevan dalam topik ini, kita tidak bisa memilih kita lahir di agama apa gitu ya. Tapi bukan berarti, yang saya mau highlight di sini bukan berarti kita tidak mempunyai pilihan. Lagi-lagi kan, di sini kebanyakan mungkin orang tadi itu dia tidak dalam kriteria yang saya sebut tadi, memilih, bagaimana memilih, dia tidak melakukan itu, dia tidak mempertanyakan, atau mungkin mempertanyakan tapi kurang dalam gitu ya, kurang kritis, atau setidaknya tidak membandingkan atau apa gitu ya, lebih secara adil mengenai pilihan-pilihan yang dia hadapi atau yang dia lihat tersedia di dunia atau di lingkungannya. Nah, dalam konteks saya cuma akan bisa bilang gini, biar kita nggak mau hal ini juga akan menyinggung saudara kita ya, dengan yang berasal dari agama saya sebelumnya gitu ya. Ini saya bisa jelaskan, sekarang saya memulai terlahir dengan agama tertentu, tapi sekarang saya Kristen. Nah, demi toleransi dan menghormati satu sama lain, kita tidak membuka itu. Nah, dalam konteks saya juga, saya sebenarnya kalau saya nggak mau memilih, atau saya nyaman tadi dengan saya nggak terlalu memperkarakan dan mempertanyakan mengenai apa-apanya, saya akan turut dengan mayoritas tadi yang saya jelaskan juga kan. Trennya apa? Kebanyakan apa? Yang kebanyakan orang lihat apa? Terutama yang lingkungan kita, sekitar kita apa yang mereka pilih, itu yang akan saya ikuti aja gitu. Ngikut aja, ngintil aja gitu. Bukannya yang kita mau, yang kita tahu, yang kita pahami, faktanya apa, apakah ini yang aku mau, apakah itu benar. Itu tidak diperkarakan dari awal. Nah, itu kebanyakan kesalahan dari kita. Nah, dalam konteks saya dari kecil tumbuh dengan bertanya, apakah iya gitu ya. Pokoknya mempertanyakan segala hal. Boleh saya stabilo sedikit ya Pak Ruli ya? Boleh. Kalimat yang barusan, saya dari kecil sudah mempertanyakan. Artinya sepertinya punya pengalaman yang khusus ya, karena akhirnya sampai sekarang masih teringat. Kira-kira sedini apa mulai mempertanyakan? Apakah waktu SMP atau SMA? Kalau persis mulainya saya juga kurang ingat ya, tapi sudah mulai, mungkin kalau saya ini ya udah mulai sejak saya lebih mendalami agama saya tersebut sebelumnya, dan mulai mengenal keragaman gitu ya, punya temen yang memang berbeda, dan mulai mencari kenapa dia berbeda gitu ya. Ya bisa dibilang SMA atau SMP itu sudah mulai, sebenarnya SMA lebih serius lah, di SMA gitu. Sudah mulai bertanya-tanya, kok kalau saya begini kok dia begitu, kenapa ya? Kok Tuhan saya berpikir begini atau mengambil keputusannya begini sesuai dengan liturgi, kalau dia begitu gitu ya, kenapa ya? Itu dipertanyakan gitu, dan dicari tahu juga, belajar lebih dalam. Walaupun dalam waktu itu
kita mesti masih pakai kacamata kuda, belajarnya cuman di sini-sini aja gitu yang kita mau tahu gitu ya. Kita takut untuk lebih membuka ke arah yang lain kan. Tentunya pasti gitu kan, jadi tabu kan. Tabu untuk itu suatu, saya tumbuh di tengah keluarga yang taat, yang sangat baik. Menurut saya, wah enggak. Dibandingin sama keluarga, mungkin maksudnya nggak bisa dibilang kontroversi ya. Saya bangga sekali sama keluarga saya, orang-orang baik gitu ya. Di mata keluarga besar, di mata lingkungan, masyarakat sekitar dihormati gitu ya, dituakan, dihormati. Jadi memang sangat baik. Jadi untuk sekali lagi mempertanyakan hal-hal yang begitu juga kadang-kadang suatu hal yang apa tuh namanya, saya lupa katanya ya, dogmatik atau yang memang nggak perlu kamu pertanyakan gitu. Itu udah adalah yang harus kamu lakukan gitu, nggak usah kamu pertanyakan lagi gitu, lakukan aja gitu. Jadi tabu untuk kita mempertanyakan. Nah, cuman di situ mulai dari saya ngelihat ada kasus-kasus kok liturgi aja ya di kedepan, kayak munafik ya. Kok saya ibaratnya kan kalau emang kurang di sini lakukan yang lain kan, kalau di yang sebelumnya ini kita melakukan yang baik dapat sesuatu, yang buruk dapat sesuatu gitu kan. Ini harus balance nih, makanya kita harus lebih banyak melakukan yang baik gitu supaya nggak masuk neraka kan gitu kan. Nah, kok ada banyak orang yang kayak melakukan itu tanpa kayak cuman apa sih, kewajiban atau cuman ya munafik ya, nggak ada suatu esensi, nggak benar-benar didalami gitu ya, nggak, semua pamrih kan jadinya kan, kayak kalau aku ngelakuin ini aku dapat apa gitu, kalau aku ngelakuin aku dapat apa kan, jadi pamrih kan gitu. Itu mulai saya Seperti pamrih atau orang dagang gitu ya. betul, jadi oke, saya ngelakuin ini tapi saya dapat kan gitu, jadi kayak begitu kan. Dan lebih parahnya lagi, udah sekuat apapun kita melakukan ini ibaratnya yang baik, kita tetap akan ke neraka dulu gitu. Wah, itu yang juga menjadi pertanyaan buat saya. Oh ya? Gitu. Jadi memang ujung-ujungnya ya, maksudnya long story short nih, karena kita ada durasi di sini ya. Apa namanya, saya waktu itu melihatnya justru yang paling fundamental, tentu mencari fakta, mulai banyak ya. Awal-awal memang tadi saya bilang kayak kacamata kuda, nyarinya cuma di sekitar situ aja, tapi kan kedepannya bertemu dengan orang yang lain atau ada sumber luar yang bisa kita baca, ada kita pelajari, teman atau sahabat yang kita bisa ajak diskusi, kita banyak mendapat informasi juga dan kita mulai mencari lebih dalam lagi. Tapi yang paling esensi yang saya waktu itu paling berbeda, karena kurang lebihnya kan secara moral, secara apa, kan nggak ada bedanya sebenarnya, sama aja. Tapi yang paling membedakan adalah satu menurut saya waktu itu, esensi dosa. Sebelum masuk ke situ, ini menarik sekali nih, Pak Ruli ya. Nanti diteruskan esensi dosa itu. Nah, saya melihatnya gini, nanti kita tentu ada rekan-rekan kita yang melayani di teens dan youth yang mungkin harus mendengarkan percakapan kita ini ya. Berdasarkan pengalaman Pak Ruli, ternyata sudah punya critical thinking ya, kesadaran untuk menilai setiap kegiatan agama yang dilakukan saat itu ya. Nah, yang saya ingin tahu, yang memicu critical thinking dalam pemikiran kritis ya, yang memicu Pak Ruli untuk bertanya-tanya itu, mencari itu, adakah seseorang atau memang muncul dari dalam diri sendiri, atau ada peristiwa atau momen tertentu yang akhirnya melahirkan rasa ingin tahu itu? Saya bisa bilang itu anugerah sih. Nggak dimulai dari dalam ya. Iya, dari dalam. Bukan karena ngobrol sama orang gitu ya. Tapi saya bisa bilang gini juga. Saya ingat orang tua saya tuh benar-benar orang yang baik juga. Saya bersyukur sekali mereka adalah orang tua saya.
Dan maksudnya saya tumbuh juga di lingkungan yang nggak baik gitu ya. Teman-teman saya berarti pergaulan bebas atau apa gitu ya, banyak juga. Tapi saya terhindar dari itu gitu, karena memang saya yakin itu salah satu kontribusi dari didikan orang tua saya. Saya berhasil untuk mempertahankan apa yang baik menurut saya gitu ya, dan pengaruh dunia nggak terpengaruh gitu. Nah tapi emang dalam sisi ini jadinya kan sulit sekali, mempertanyakan hal itu kan jadi sulit sekali. Tapi memang karena justru, kalau saya nggak bilang critical thinking itu datang dari orang tua, karena menurut saya sangat tadi dogmatik itu, orang tua malah nggak suka ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan. Tapi saya ngelihat fenomena yang terjadi kok, kayak yang si pembela-pembela itu kan di luaran, kok gitu ya? Apa sih yang dibela gitu? Kayak si front pembela itu. Nah itu apa sih gitu? Kenapa begitu ya? Itu mulai dipertanyakan. Nah, observasi ya, saya kalau mau nggak boleh sombong bilang itu dari saya gitu, enggak. Cuman ya saya bilang itu anugerah Tuhan sih. Nggak mungkin saya bisa mencapai kepada pemikiran-pemikiran itu kalau emang Tuhan nggak buka. Karena benar-benar butuh ini Tuhan ya, untuk bisa kita membuka pikiran. Kalau enggak gimana pun. Nah ini agak abu-abu sih sebenarnya. Kadang-kadang ada orang juga yang memilih untuk tidak membuka gitu ya, tutup aja, saya nggak mau tahu yang lain lah, ini yang saya mau gitu, yang saya punya gitu. Tapi saya dulu puji Tuhan ya, Tuhan membimbing atau meng-create kehidupan saya untuk dipertemukan dengan lingkungan, dengan apa yang memang akhirnya saya berhasil untuk mencari tahu lebih jauh. Nah ini juga catatan, walaupun anak-anak muda ya bilang, kita mesti kritis, kita mesti apa gitu. Iya betul, tapi please, nggak semua orang berhasil kritis dan menuju atau memilih akhirnya memilih pilihan yang benar. Kalau tidak di guidance dengan benar, kita harus, informasi yang kita dapat juga harus benar gitu ya. Puji Tuhan ya, misalnya saya end up awal-awal saya mulai dengar Pak Eras gitu. Oh betul ya gitu. Nah kalau yang lain saya nggak tahu juga, mungkin saya nggak Kristen sekarang gitu kalau yang lain. Iya, jadi itu garis bawahnya, artinya pemikiran kritis itu bukan segala-galanya. Bukan segala-galanya. Harus ditunjang oleh pengajarannya. Betul. Pemikiran yang benar. Karena pemikiran kritis yang berdiri sendiri tanpa dipandu oleh pengajaran yang benar itu tidak akan bermuara kepada kebaikan gitu ya. Iya, betul. Jadi penting sekali buat anak-anak muda, rekan-rekan muda, untuk terus tetap setia mendengarkan pengajaran-pengajaran, jangan pernah jenuh atau bosan ya. Itu ya pengalaman Pak Ruli ya. Dan kalau ada pertanyaan, pertanyakan itu kepada pihak-pihak yang memang kredibel gitu ya, yang memang kita, misalnya di GSKI Selipi ada Pak Andreas Agus, Pak Junius, dan Pak Doni. Datang aja, pertanyakan, saya dengar begini, pilihannya dia bilang begini loh, yang benar seperti apa. Timbang itu, gumuli itu, pertanyakan ke Tuhan, ujung-ujungnya kan selalu itu. Karena itu ujung-ujungnya saya juga. Saya bukan berarti terus Tuhan buka pikiran saya terus saya memilih, enggak loh. Ujung-ujungnya saya juga sujud benar-benar di atas itu yang biasa kita berdoa, kita ujung-ujungnya saya pertanyakan juga, Tuhan benar nggak ini gitu. Kalau Engkau satu-satunya, iya gitu. Jadi bukan simple, ujung-ujungnya tetap Tuhan gitu. Oke, jadi harus tetap, ini masalah penting ya, masalah sumber berita ya. Karena kadang-kadang anak muda itu kan punya idealisme sendiri, dan punya lingkungannya sendiri, punya pergaulannya sendiri, yang kalau sudah fanatik gitu ya, tidak mau terbuka kepada sumber-sumber yang mungkin lebih kredibel, yang lebih tua mungkin ya, yang lebih bertanggung jawab. Nah ini tentu menjadi PR ya bagi pembina-pembina pemuda atau teens, dan juga mungkin bagi orang tua ya, agar tanggap terhadap kebutuhan
anak-anak muda mengenai yang satu ini. Bagaimana mereka, anak-anak muda ini bisa disuplai masukan-masukan yang tepat agar pemikiran mereka yang sedang berkembang itu, anak muda itu pemikirannya sedang berkembang, sedang kritis-kritisnya, agar jangan pemikiran kritis mereka itu bermuara kepada hal-hal yang tidak baik gitu ya. Betul. Di mana-mana demo itu selalu dimulai, atau sejarah bangsa kita lah, demo itu dimulai oleh para mahasiswa. Kenapa para mahasiswa? Karena memang anak-anak muda itu sedang dalam masa merekahnya pemikiran mereka. Tapi kalau masa merekahnya pemikiran mereka itu tidak disuplai oleh masukan-masukan yang bijaksana, khawatirnya pemikiran kritis mereka bermuara kepada hal-hal yang tidak baik gitu. Betul. Oke, saya mau kembali ke tadi pilihan. Pak Ruli akhirnya memilih yang terbaik. Tentu ini keputusan pribadi ya, tidak ada paksaan dari pihak luar, tidak ada tekanan dari pihak luar, tidak diiming-imingi oleh pihak luar, tapi keputusan pribadi yang tidak sulit, tapi bisa diputuskan ya. Bisa di-sharing lebih jauh lagi, Pak Ruli? Iya, ini justru saya menarik kepada, saya mau membawa juga ke arah bukan hanya antar agama loh. Ini contoh saya mungkin suatu hal yang memang kalau saya terakhir di agama tertentu, pilihan saya agama lain. Yang ujung-ujungnya tadi saya cerita, mungkin nanti kalau dalam konteks kesaksian yang lebih detail, saya bisa cerita lah khusus itu nanti, mau di dalam topik yang lain yang memang lebih relevan gitu. Ya, tapi saya ujungnya adalah intinya yang saya mau ceritain di dalam pilihan saya. Intinya adalah tadi ya, memang critical thinking penting yang tadi Pak Junius bilang. Tapi kita juga harus membuka diri untuk kita berdiskusi. Penting itu juga untuk kita berdiskusi sama pihak-pihak dua-duanya kalau perlu. Ini ada dua pilihan, yang satu ini, yang satu ini. Kita dengar. Dan siapa yang menurut kita lebih kredibel juga kita minta arahan. Ini saya dapat informasi ini misalnya. Dan ujung-ujungnya kalaupun masih labil, yang saya tentu kayak saya melihat udah abis nih, sebenarnya udah abis, tapi saya juga nggak mau salah langkah. Terutama yang tadi juga kan, kita kadang-kadang takut melangkah karena kita udah terpengaruh sama ingin hidup nyaman tadi kan, kita kesenangan dunia. Kalau saya memilih ini, apakah saya nanti lingkungan saya gimana? Apakah saya akan diterima atau tidak? Saya akan ditinggalkan, saya akan dikucilkan, saya nggak akan mendapat teman lagi. Yang teman menjadi musuh dan lain sebagainya. Keluarga saya gimana? Malu nanti dan segala macam. Hal-hal ini yang kadang-kadang juga mengcloud atau menghindar atau mencegah kita untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, ini konteksnya memang pilihan yang menyambung ke yang saya tadi ya. Tapi hal itu juga di sini makanya paradoksnya kalau saya bilang ya. Justru kalau saya memilih hidup kan, kalau ini kan temanya pilihan hidup. Kalau saya memilih hidup, saya nggak akan pilih yang ini, yang Kristen sekarang. Saya akan milih hidup biasa aja gitu. Itu karena mayoritas begitu, saya hidup biasa aja, ngikutin semua orang, keluarga saya, dan saya hidup nyaman, berkecukupan dan lain sebagainya. Tapi justru karena saya tidak memilih hidup waktu itu, saya udah nggak peduli lagi gitu kan. Karena memang ya, tapi diawali tadi saya bilang, saya akhirnya mempertanyakan langsung ke Tuhan. Engkau Allah Bapa atau Allah Tuhan satu-satunya yang saya tahu. Kalau emang Kau cuma satu, siapapun Engkau yang di atas sana, tunjukkan aku yang mana yang benar. Jadi benar-benar kita pertanyakan langsung sama pihak yang memang relevan, yang bertanggung jawab atas ini gitu kan ya. Itu dalam konteks agama, tapi tentu dalam pilihan-pilihan lain kita nggak punya opsi seperti itu. Nah, tapi yang saya mau bahas juga tadi, relevan juga banyak orang yang sudah mulai memilih untuk menjadi ateis loh. Nah, ini bukan agama-agama, antar agama gitu ya, tapi agama dan tidak mempercayai Tuhan. Apakah itu pilihan? Menurut saya sama.
kamu yang mendengarkan acara ini gitu ya, siapapun kamu yang udah punya ketetapan, saya nggak akan memilih Tuhan, saya udah nggak bertuhan, saya nggak bertuhan gitu ya, bukan memilih. Menurut saya kamu memilih gitu, sama kayak halnya kayak pemilu, saya abstain lah, itu pilihanmu abstain gitu kan. Maksudnya jangan kamu pikir dengan kamu abstain tuh kamu nggak memilih loh, tapi kamu memilih untuk tidak peduli terhadap perkembangan negara ini gitu ya. Kamu nggak memilih untuk mendukung siapa-siapa atau men-shape apa-apa. Begitupun juga dengan ateis. Dengan kamu ateis, sebenarnya kamu juga harus dengan yang kriteria yang saya tadi bilang harus diterapkan. Ya, contohnya aja ya, kita bahas beberapa, mungkin kita nggak dalami terlalu lah, karena banyak sekali. Jadi kayak kamu bilang dunia itu awalnya dari mana? Big Bang. Oke. Big Bang itu dari mana? Karena tabrakan dan segala macam. Kenapa? Kan kita harus membekarakan itu terus. Yang ujung-ujungnya kita harus tahu ada jawaban. Dan sejauh ini saya pikir nggak ada, karena jawabannya kebetulan. It just happen. Kayak kita dari mana? Kita dari Homo sapien, kita monyet. Kita teori Darwin menyebutkan kayak gitu. Darwin dari mana? Monyet dari mana? Organisme campur dengan materi dan segala macam. Kenapa mereka bercampur? Siapa yang mencampur? Dan terus-terusan aja tanyakan. Pasti kan ada mastermind-nya, ada yang apakah kamu pikir semua ini terjadi secara kebetulan gitu kan? Jadi apa yang kita lakukan semua ini kebetulan? Kalau gitu apa arti hidupmu? Kan itu kan. Jadi kalau menurut saya ini yang paling penting. Balik lagi nih, pilihan itu adalah yang paling penting. Tujuannya dan reasonnya, alasannya. Maksud dan tujuannya. Jadi kalau misalnya kita dari semua yang kita temukan tadi, fakta-fakta, kita tidak bisa menjawab maksud tadi kenapanya tadi, kenapa dibuat, kenapa tabrakan Big Bang, kenapa ada manusia itu nyampur organisme dan materi, kenapa yang nggak bisa jawab, dan tujuannya. Terus kamu hidup buat apa dong? Senang-senang. Terus senang-senang apa? Mati. Kelanjutannya apa kalau setelah mati? Itu kan pilihan gitu ya. Apa kamu mau begitu? Tujuanmu begitu aja gitu. Nggak ada tujuanmu, sebenarnya cuma senang-senang aja hidup. Kan gitu. Jadi kalau menurut saya ini juga penting gitu ya, kita kritis di situ gitu ya, buat orang-orang yang memilih menjadi ateis. Itu pilihanmu. Jangan pikir kamu nggak memilih. Itu pilihan menjadi ateis. Tapi kalau untuk menjadi ateis, kamu juga pertanggungjawabkan. Kenapa kamu jadi ateis? Itu harus kamu jawab gitu. Karena kalau kita tidak punya jawaban atas itu, value-nya apa? Nggak ada loh nilai-nilai. Nilai yang tercipta apa kalau semuanya kebetulan? Artinya kita nggak ada artinya loh. Manusia tuh cuman kayak, artinya manusia, nilainya manusia cuman sebatas kinerja atau kemampuan yang kita bisa lakukan. Ya kan? Di luar itu nggak ada artinya sama sekali manusia. Yang nggak bisa apa-apa ya udah, kamu mah mati aja gitu. Kasarnya gitu ya. Yang mereka agung-agungkan sensualitas, apa? Kesenangan indera yang mereka bisa rasakan. Nah, ujung-ujungnya apa? Seks bebas, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Alasan kenapa kita mesti peduli sesama? Coba. Apa yang menjadi alasan kita mesti peduli sesama? It feels good. Egois banget. Tetap aja kalau feels good buat kamu dong. Kenapa kamu mesti membantu orang? Kamu mesti peduli sama orang. Yang kuat memangsa yang lemah jadinya. Ya kan? Yang terjadi apa? Kayak Hitler. Holocaust. Binatang kan? Dia cuman mau yang lemah ya udah singkirkan. Cuman yang hidup yang itu aja, yang kuat dan yang dianggap baik, yang dianggap sesuai gitu. Nurani mati. Kalau kita bahas udah nggak ada nurani, karena kamu bahas apa? Nggak ada Tuhan kok. Nurani kan kita bahas itu adalah sumbernya Tuhan harusnya, nuranimu. Kalau kamu semua ngandalin logika dan segala macam kan, nggak ada Tuhan. Iya kan? Jadi nggak make sense kalau menurut saya ya. Ini lagi-lagi tentu
mereka pasti ada defense-nya. Cuman ya ini setidaknya saya menggugat ini. Pertanyaan itulah. Masih banyak yang kamu mesti defend untuk pilihanmu menjadi ateis gitu. Jadi nggak hanya lain agama, tapi tidak memilih memeluk agama pun kamu harus pertahankan itu pilihan gitu. Ya, ini tentu menjadi topik yang penting ya, karena di kalangan anak-anak muda, orang-orang muda, dan juga mungkin orang-orang tua yang sudah memilih untuk antipati dengan agama ya. Betul. Mereka memilih untuk tidak memilih agama, dan itu merupakan pilihan mereka juga. Jadi memang berbicara tentang perpindahan agama di dalam konteks Indonesia ini menjadi tidak penting ya, karena menjadi penting buat kehidupan pribadi kita. Tapi dalam kebersamaan Indonesia itu menjadi topik yang tidak penting, karena bukan berarti kalau kita memilih agama B ketimbang agama A, bukan berarti agama A itu lebih buruk dari agama B. Betul. Bukan ya, itu menyangkut perjalanan hidup personal kita. Jadi ketika kita memilih si A menjadi istri kita, bukan berarti si B jelek. Bukan berarti si C itu tidak cantik, bukan ya. Karena emang itu pilihan kita kepada si A. Itu pilihan pasangan hidup. Demikian juga dengan agama. Ketika kita memilih agama yang satu, bukan berarti agama yang lain harus kita jelek-jelekan, harus kita kita jelek-jelekan. Jadi ini mungkin saran kita kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hentikan perdebatan mengenai perpindahan agama, karena itu tidak baik buat kemanusiaan, buat kebangsaan, buat keindonesiaan kita ini. Karena pada akhirnya agama itu seperti pengalaman Pak Ruli, itu urusan pribadi kita kan? Pribadi, dengan betul. Pencipta kita, Betul. dengan Juru Selamat kita, dengan Tuhan kita. Nah, urusan pribadi kita dengan Tuhan. Dan kita juga punya urusan dengan sesama. Karena itulah yang diajarkan Tuhan Yesus. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi kita juga punya urusan dengan sesama kita. Dan mengenai orang yang memilih untuk tidak memilih agama, saya pikir kalau kita mengacu kepada pandangannya, bahkan Einstein bilang kan, dunia ini bukan random ya. Tuhan bukan seperti orang yang bermain dadu gitu ya. Tapi semua ada master plan-nya. Dan di balik master plan-nya itu ada mastermind-nya ya. Iya. Kan Pak Ruli tadi. Jadi kalau biasanya free thinkers itu punya kecenderungan orang-orang cerdas, dan mereka memilih untuk tidak memilih agama. Harus orang-orang yang mungkin scientist, free thinkers itu harus memperhitungkan apa yang dikatakan Einstein, bahwa alam semesta ini tidak random. Ada sesuatu di balik itu semua. Nah, saya pikir seperti itu ya, Pak Ruli ya. Apakah Siap. Ada yang mau disampaikan kepada pemirsa kita, pendengar kita? Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan Pak Ruli, atau berdasarkan pengalaman, berdasarkan pembicaraan kita malam hari ini, jika ada yang mau ditambahkan. Dan saya tadi mau nanya sedikit pandangan Pak Ruli mengenai esensi dosa tadi yang sempat mau disinggung tadi. Sorry, tadi apa? Agak putus-putus. Esensi dosa. Betul. Ya, karena kalau singkat aja ya, maksudnya dalam hal yang satu itu yang lama, kita harus tidak ada cara kita untuk bisa mengatasi dosa. Yang kita bisa lakukan hanya kita menyeimbangkan tadi kan, dosa diseimbangkan dengan good deeds atau perbuatan baik, supaya dosa kita terampuni gitu ya, karena itu lebih besar.
Ya, jadi Ya. oke. Jadi kalau untuk sebelumnya, yang saya lihat adalah tidak ada cara satupun bagi kita, bagi orang yang di agama saya sebelumnya, untuk mengatasi dosa. Bagaimanapun apapun yang kamu perbuat, tetap ada dosa karena kamu manusia, dan cara menanggulangi satu-satunya adalah melakukan perbuatan baik. Supaya itu lebih besar perbuatan baikmu atau poinmu untuk perbuatan baik lebih besar daripada dosa. Jadi kamu terampuni gitu ya. Tapi ujung-ujungnya tetap kamu berdosa. Mau apapun perbuatan baik yang kamu lakukan, kamu berdosa gitu ya. Nah, di situ yang membedakan. Karena kalau kekristenan, esensi dosa kita, intinya dari sisi dosa awal, Tuhan Yesus sudah memikul di kayu salib. Potensi kita untuk sempurna seperti Yesus bisa. Dan ada peluang kita untuk menjadi seperti Yesus. Dan secara tidak munafik gitu ya melakukannya. Bukannya kayak debit kredit, tapi kalau kamu dosa atau yang kita bahasa Ibrani saya lupa apa meleset itu. Kalau kamu meleset, hamartia, sorry betul. Hamartia tadi, kamu meleset, kamu udah dosa. Mau apapun kamu, nggak mesti yang terlihat dalam pikiran dan segala macam. Kamu dosa ya kamu meleset. Jadi kamu kalau nggak mau berdosa ya harus sempurna seperti Tuhan Yesus. Itu jelas, lebih jelas menurut saya. Jadi itu yang paling berbeda secara esensi sih kalau saya bandingkan. Pilihan kita tidak salah ya Pak Ruli, memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai teladan kita, agar kita bisa menjadi manusia yang baik, yang berkenan kepada Allah dan berkenan kepada sesama. Amin. Baiklah. Mungkin ada kalimat yang mau ditambahkan, silakan Pak Ruli. Oke, jadi mungkin saya tutup dengan menyimpulkan dari kehidupan rohani kita sebagai Kristen ya. Dalam hal rohani, pilihan kita nih dalam hidup cuma 2. Kesenangan dunia atau kehidupan kekal. Kalau boleh saya mengutip satu ayat di akhir, yaitu Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi nggak bisa kita nggak memilih. Kalau kita nggak memilih, artinya kita memilih dunia. Jadi kita harus memilih Tuhan dalam hari ini. Tentu yang tadi Pak Jonis juga udah bilang, ada konsekuensi dan harga yang mesti kita bayar. Penyangkalan diri, karena jalannya sempit, yang kayak kita ngomong. Kita harus berjuang di situ. Jadi saya undang Bapak Ibu semua pertanyakan kembali, karena tadi kalau saya bahas mengenai ateis, menjadi Kristen pun tidak membuat kita tidak bisa menjadi ateis. Ada ateis praktis itu kan. Kita tidak melakukan apa yang kehendak Tuhan, yang Tuhan mau dari diri kita sama aja bohong. Cuman beragama tapi tidak menuruti kehendak Tuhan. Kita harus memilih untuk mengikuti kehendak Tuhan dan mendengar Dia langsung. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Ruli. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi kita orang Kristen, kita harus memilih apakah kita mau mengikut Tuhan, mengikut jalan Tuhan, atau kita mau mengikut jalan kita sendiri. Apakah kita mau memilih yang benar atau kita mau memilih yang enak. Kecenderungannya orang akan memilih yang enak, yang nyaman. Tapi kita diperhadapkan kepada pilihan untuk memilih Tuhan, walaupun kadang-kadang jalannya tidak enak. Tapi kita tahu, pada akhirnya Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa. Ada kemuliaan yang tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami selama kita hidup dalam dunia ini.
penderitaan yang kita alami oleh karena pilihan-pilihan untuk mengikut Yesus yang sudah kita ambil berakibat penderitaan bagi hidup kita. Jangan khawatir, ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita kalau kita tetap setia memilih untuk mengikut Yesus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita akan akhiri perbincangan kita pada saat malam hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami bisa memilih, itu bukan karena kemampuan kami, tetapi oleh karena anugerah-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Engkau membukakan jalan bagi kami, untuk kami dapat memilih jalan itu dan bertanggung jawab setiap langkah yang kami ambil dalam hidup ini. Tuhan, kami mohon kekuatan daripada-Mu, sebab tanpa Tuhan, kami tidak bisa menapaki jalan hidup ini. Bersama dengan Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang ada di hadapan kami akan sanggup melaluinya. Dan kami akan terus bersama dengan Tuhan, mulai hari ini sampai di kekekalan nanti. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. 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 Salam jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara di rumah kita yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.